Papa, coba tebak apa yang Kayla pikirkan. Wah, kamu ini aneh-aneh aja. Mana mungkin orang bisa mengetahui pikiran yang tersembunyi? Hohoho, iya benar. Tapi bersyukurnya, melalui renungan firman Tuhan, kita bisa mengetahui pikiran Tuhan, memiliki pikiran Kristus, atau menyelami hati Allah. Sungguh baik ya Allah kita yang mau membukakan dirinya untuk kita kenal. Segera ikuti penjelasan Bu Yuli tentang sebuah fakta kebangkitan Kristus. Sekalipun demikian, ternyata masih ada orang yang tetap tidak mau percaya. Itu sebabnya kita perlu minta Roh Kudus bekerja agar kita dapat menyelami hati Allah melalui firman-Nya. Shalom anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami memohon pertolongan Tuhan agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Ibu Pembicara kepada kami pada kesempatan kali ini. Tuhan, bawalah kami untuk boleh melihat keindahan kebenaran firman-Mu dan untuk kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada saat Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus pernah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mati di atas kayu salib dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Di dalam Injil Matius, pemberitahuan Tuhan Yesus ini tercatat sebanyak 4 kali. Sedangkan di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 19 dicatat bahwa Tuhan Yesus mengatakan, "Rubuhkanlah bait suci ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari." Sedangkan pada ayat ke-21 ditulis yang dimaksud dengan bait suci itu adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri. Jadi, apa arti ayat Yohanes 2 ayat 19 tadi? Yaitu orang Yahudi hendak membunuh tubuh Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari kebangkitan, terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, dan seorang malaikat turun dari langit menuju ke batu penutup kubur, menggulingkannya, dan kemudian dia duduk di atas batu tersebut. Malaikat ini wujudnya itu seperti kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga kubur sampai ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Perempuan-perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus juga ketakutan sekali melihat peristiwa tersebut. Kemudian malaikat Tuhan tersebut berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan takut. Aku tahu kamu datang untuk mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Mari, lihatlah tempat dia dibaringkan. Pergilah dan katakan kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit. Dia mendahului kamu menuju ke Galilea. Kamu akan menemui dia di sana. Sesungguhnya aku sudah mengatakannya kepadamu." Anak-anak, malaikat ini menggulingkan batu penutup kubur Tuhan Yesus bukan untuk membangkitkan Tuhan Yesus, juga bukan untuk menolong Tuhan Yesus keluar dari kuburnya.
Tuhan Yesus bangkit dengan kuasanya dan dia keluar dari kubur sebelum malaikat itu datang menggulingkan batu penutup kubur. Lalu untuk apa batu penutup kubur itu digulingkan? Hal ini dilakukan untuk menunjukkan sebuah bukti kepada perempuan-perempuan itu dan juga kepada kita pada zaman ini, bahwa kubur Tuhan Yesus sudah kosong. Artinya Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi anak-anak, melihat satu bukti yang seperti ini, tetap ada dua golongan manusia, yaitu manusia yang mau percaya kepada bukti kebangkitan, tapi juga ada manusia yang tetap tidak mau percaya walaupun ada bukti kebangkitan ini. Mengapa ada orang yang tetap tidak percaya walaupun ada bukti kebangkitan? Dalam kitab Roma pasal 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan bahwa manusia berdosa adalah manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman, walaupun Allah sudah menyatakan kebenarannya kepada mereka. Bagaimana dengan perempuan-perempuan tadi? Apakah mereka masuk golongan orang yang percaya? Benar anak-anak, mereka percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian malaikat pun tadi memerintahkan kepada mereka untuk pergi, beritakan tentang berita kebangkitan ini kepada para murid. Pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak semuanya? Apakah anak-anak percaya kepada berita kebangkitan? Kalau anak-anak percaya, ada tugas yang sama yang diberikan kepada anak-anak dan juga ibu sebagai orang percaya yang ditulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Berbunyi kira-kira seperti ini. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Maksudnya murid Tuhan Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ibu artikan ya maksud ayat tersebut. Jadi kita sebagai orang percaya harus pergi memberitakan berita Injil, yaitu berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua bangsa. Ketika ada orang yang mau percaya kepada berita Injil, artinya orang itu sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Dan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan harus terus belajar untuk melakukan semua perintah dari Tuhan Yesus. Ketika kita memberitakan Injil kepada semua bangsa, Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami pun boleh dijadikan saksi-saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah setiap kami yang mau percaya untuk kami bisa menjalankan tugas yang diberikan kepada kami, yaitu memberitakan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini, juga kematian Tuhan Yesus kepada semua bangsa, sehingga banyak orang
yang boleh menjadi murid Tuhan Yesus dan melakukan perintah dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, karena kita dilatih belajar mendalami hal penting dalam hidup manusia yang sebenarnya dicari semua orang, namun mereka tidak memperoleh jawabannya. Sebaliknya, kepada kita diberikan jawaban berupa anugerah untuk percaya bahwa Yesus telah bangkit. Ia telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kini ia berada di sisi lain dari dosa dan kematian dan memerintah dalam kuasa anugerahnya. Sungguh ajaib, bersama dengan perempuan yang pertama kali melihat kubur kosong, maka kini kita berbagian dalam kemuliaannya atau berjalan sebagai pemenang. Bagaimana kalau kita tekun jalankan visi Tuhan, mengabarkan kebangkitannya, dan setia sampai ajal kita semua untuk berjumpa Tuhan, dan lanjutkan baca Matius 28 ayat 8-10.